Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 292. Dong Suebing mengangguk. Baiklah, saya akan melihat apakah saya bisa masuk tanpa mengetahui tetangga Anda. Setelah meninggalkan kantor, Dong Suebing pergi ke supermarket untuk membeli bahan makanan, seperti kentang, wortel, unggas, anggur, del. Dong Suebing dan Xie Huilan sering kali berpisah, dan mereka akhirnya bersama di Kabupaten Yantai sekarang. Dong Suebing ingin menyiapkan sesuatu yang istimewa untuk makan malam pertama mereka setelah sekian lama. Dia berpikir sejenak dan pergi membeli beberapa lilin dan seikat bunga mawar. Tempat keluarga komite partai kabupaten. Cuaca semakin berangin, dan langit tertutup awan gelap. Badai petir sedang terjadi. Dong Suebing tidak berani berkendara ke perkebunan karena Mercedes-nya terlalu bagus. Dia memarkir mobilnya di sepanjang jalan di luar perkebunan dan membawa belanjaan keluar. Bunga tersebut terbungkus rapat dan tidak dapat dilihat oleh orang lain. Jika barang lainnya dilihat oleh orang lain, mereka mungkin mengira Dong Suebing sedang mengirimkan hadiah kepada beberapa pemimpin. Tapi mawar tidak bisa dijelaskan. Dong Suebing menarik napas dalam-dalam dan masuk ke tempat keluarga. Penjaga itu tidak berhenti, dan Dong Suebing masuk tanpa masalah. Beberapa anggota keluarga pemimpin berjalan melewati Dong Suebing, dan Dong Suebing tidak mengenal sebagian besar dari mereka. Namun, dia melihat seseorang yang akrab di kejauhan. Tapi tidak ada yang akan dengan sengaja menyapa satu sama lain ketika mereka melihat Dong Suebing membawa begitu banyak barang kecuali mereka bertemu langsung. Beberapa saat kemudian, Dong Suebing menemukan gedung apartemen Xie Huilan. Ini adalah gedung baru, dan tingginya sekitar 10 lantai dengan lift. Ketua Dong. Seseorang memanggil Dong Suebing dari belakang. Jantung Dong Suebing berdetak kencang dan panik, karena dia merasa bersalah. Namun ketika dia berbalik dan melihat siapa yang menjelajah, dia merasa lega. Xiao Hua. Xiao Hua adalah remaja yang seharusnya ditangkap Dong Suebing karena meretas situs web pemerintah. Kenapa kamu tidak masuk sekolah hari ini? Xiao Hua menjawab dengan lembut. Ini liburan musim panas. Dong Suebing mengangguk. Belajarlah dengan giat dan berhentilah membuat masalah. Xiao Hua mengangguk. Orang tuaku mengunci PC-ku, dan aku jarang menyentuhnya sekarang. Dia berterima kasih kepada Dong Suebing, karena dia mengira dia akan dipenjara. Tapi kepala Dong membiarkannya pergi, dan sejak saat itu, dia tidak berani meretas situs web manapun. Saudara Dong, kamu mau kemana? Xiao Hua bertanya. Jawab Dong Suebing. Ada urusan yang berhubungan dengan pekerjaan. Xiao Hua tertawa. Kamu mengirim hadiah. Dong Suebing menatapnya. Berhentilah menanyakan hal yang sudah jelas. Pergi kembalilah ke rumah. Setelah mengusir Xiao Hua, Dong Suebing memasuki lobi dan naik lift. Ding, angkat sampai, dan Dong Suebing melihat sekeliling dengan cemas. Dia takut tetangga melihatnya. Tetap saja, unit Sister Xie berada tepat di sebelah lift, dan unit di sebelah kanan lift tertutup oleh dinding. Bahkan jika para tetangga melihat keluar pintu penampil, mereka tidak akan melihatnya. Dong Suebing merasa lega dan memasuki apartemen Sister Xie dengan membawa barang belanjaan. Apartemennya bersih, perlengkapan serta perabotannya lebih bagus dari unit Dong Suebing. Dong Suebing ingin menjelajahi kamar Suster Xie, tapi dia melihat waktu. Dia tidak punya banyak waktu lagi dan segera mengenakan celemek untuk menyiapkan makan malam. Saat dia memotong bahan-bahannya, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia terlalu lemah di depan Sister Xie. Dia telah mencuci pakaian dan stokingnya sebelumnya dan sekarang memasak untuknya. Dia masih belum memegang tangan sebelumnya. Dong Suebing merasa dia harus mengambil inisiatif hari ini. Sekitar jam 7 malam, hujan mulai turun. Tidak lama setelah hujan mulai turun, pintu terbuka, dan Xie Huilan memasuki ruang tamu dengan kuyup basah. Dong Suebing keluar dari dapur dan terkejut. Kenapa kamu basah? Xie Huilan melepas sepatunya dan tersenyum. Saya meminta sopir untuk menurunkan saya di pintu masuk, tetapi hujan mulai turun sebelum saya memasuki gedung. Jawab Dong Suebing. Oh, pergilah mandi dulu. Aku akan menunggumu. Xie Huilan mengangguk dan melihat ke dapur. Terima kasih. Cepatlah sebelum kamu masuk angin.
Celana Xie Huilan menempel di kaki rampingnya, dan stoking serta blus putihnya basah kuyup. Dong Suebing bisa merasakan tenggorokannya mengering saat dia melihat ke arah Xie Huilan. Xie Huilan memandangnya dan terkikik, sebelum pergi ke kamar mandi. Beberapa menit kemudian, Dong Suebing bisa mendengarkan mandi. Dong Suebing segera mengeluarkan buket mawar dan menyalakan lilin. Suara air dari kamar mandi berhenti, dan Xie Huilan berteriak dari dalam. Xiao Dong, bantu aku mengambil satu set pakaian dari lemariku. Piyama atau jas boleh saja. Oh, jangan lupakan celana dalamku juga. Oke, mohon tunggu sebentar. Terima kasih. Dong Suebing menggosok telapak tangannya dengan penuh semangat dan memasuki kamar Sister Xie. Saat memilih pakaian, Dong Suebing teringat bahwa dia belum pernah melihat Xie Huilan mengenakan rok. Dia selalu mengenakan jas dan sepertinya dia tidak memiliki pakaian lain. Dia mencari lemari pakaiannya dan melihat ada 5 set jas dan beberapa gaun kantor. Sebagian besar pakaiannya berwarna hitam, putih, atau gelap. Ini akan berhasil. Dong Suebing memilih gaun coklat tua dan satu set pakaian dalam serta stoking hitam. Saudari Xie, aku mendapatkan pakaianmu. Tolong bukakan pintunya. Dong Suebing berdiri di luar kamar mandi dengan pakaiannya. Pintu terbuka, dan Dong Suebing bisa mencium aroma sampo dari dalam. Xie Huilan berdiri telanjang di depannya, tanpa berusaha menutupi dirinya. Dia tersenyum dan mengambil pakaian dari Dong Suebing. Dong Suebing penasaran mengapa Sister Xie tidak pemalu seperti wanita lainnya. Dong Suebing pura-pura tidak melihatnya, tapi jantungnya berdebar kencang. Segera, Xie Huilan keluar dari kamar mandi dengan pakaian kantor. Hehe, sudah lama sekali aku tidak memakai gaun. Dong Suebing menatapnya dengan bingung. Kakak Xie, kenapa kamu begitu cantik? Xie Huilan tertawa. Benar-benar, ya, kamu cantik melebihi kata-kata. Haha, terima kasih. Dong Suebing berbalik dan mengeluarkan buket mawar yang disembunyikannya. Ini adalah untuk Anda. Xie Huilan terkejut ketika dia melihat mawar dan lilin di atas meja. Dia tersenyum dan menerimanya. Kamu menyiapkan semua ini. Terima kasih. Saya akan mulai memasak. Oke, biarkan saya membantu Anda. Tidak dibutuhkan. Kamu pasti lelah. Pergi dan tonton TV. Sekitar 20 menit kemudian, Dong Suebing mengeluarkan beberapa piring-piring dari dapur, dan dia membuka botol anggur merah. Xie Huilan tersenyum dan menatap Dong Suebing. Dia tampak dalam suasana hati yang baik dan memutar-mutar anggurnya. Dong Suebing mengangkat gelas anggurnya dan berkata, "Mari kita bersulang untuk merayakannya. Apa yang harus kita rayakan? Biarkan aku berpikir." Xie Huilan tertawa dan mengetuk gelasnya. "Rayakanlah, aku telah menemukan pria yang baik." Dong Suebing merasa malu. Saudari Xie, berhentilah mengolok-olokku. Bagaimana saya bisa dianggap orang baik? Dalam hatinya, Dong Suebing sangat gembira. Segala usahanya sore ini tidak sia-sia. Setelah meminum anggur, Dong Suebing mulai memasukkan makanan ke dalam mangkuknya. "Aku ingin menyiapkan masakan barat untuk makan malam dengan cahaya lilin bersamamu. Tapi saya tidak tahu cara memasaknya, dan tidak nyaman untuk memesan makanan untuk dibawa pulang. Jadi, mohon bersabar dengan beberapa masakan Cina ini." Xie Huilan makan sepotong daging dan mengangguk. Rasanya enak. Dapatkan lebih banyak di sini. Coba ini. Setelah makan malam, keduanya duduk di sofa kulit di ruang tamu. TV menayangkan pertunjukan biola, dan Xie Huilan menontonnya dengan penuh perhatian. Dong Suebing tidak berbudaya seperti dia, dan sepertinya dia mendengarkan pidato para pemimpin. Semakin dia mendengarkan, dia semakin mengantuk. Tiba-tiba, dia teringat bahwa dia harus mengambil inisiatif hari ini. Itu benar, dia harus memegang tangan Sister Xie hari ini. Dong Suebing, ini adalah ujian keberanian Anda. Dong Suebing mengumpulkan keberaniannya dan mulai menggerakkan tangan kirinya perlahan ke sisi kirinya. Namun sebelum tangan Dong Suebing mencapai sasarannya, sebuah tangan hangat tiba-tiba meraihnya. Dong Suebing terkejut dan menyadari Xie Huilan sedang memegang tangannya. Mata Xie Huilan masih terpaku pada TV dan memegang tangan Dong Suebing. Jari-jarinya membelai tangan Dong Suebing perlahan. Mereka akhirnya berpegangan tangan. Dong Suebing sangat gembira dan mengencangkan cengkeramannya pada tangan Xie Huilan. Xie Huilan sedang memainkan jari Dong Suebing dengan ritme. Sepertinya dia sedang memeriksa barang antik.
Dong Suebing menjadi lebih berani setelah mereka berpegangan tangan dan tidak lagi puas hanya dengan berpegangan tangan. Dia melepaskan tangan Xie Huilan dan menggerakkan tangannya ke arah pahanya. Xie Huilan melirik Dong Suebing dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dong Suebing menatapnya dan meletakkan telapak tangannya di pahanya. Xie Huilan tersenyum dan terus menonton TV. Dong Suebing sangat gembira dan merasa hubungannya dengan Sister Xie telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Ini adalah perasaan berada dalam suatu hubungan. Dia terus menggosokkan telapak tangannya ke pahanya. Xie Huilan tersenyum dan bertanya, "Hehe, apakah ada yang kotor di kakiku?" Dong Suebing terkejut dan tidak mengharapkan pertanyaan ini darinya. Tidak ada apa-apa. Xie Huilan memandang Dong Suebing dari sudut matanya. "Benar-benar, kenapa kamu terus menggosok pahaku?" Tidak ada haha kamu." Xie Huilan tertawa dan merapikan bajunya. "Aku akan ke kamar mandi." Dong Suebing mengira Xie Huilan sedang marah dan segera melepaskan tangannya dari kakinya. Setelah beberapa saat, Xie Huilan kembali dari kamar mandi dengan membawa kantong plastik kecil berwarna hitam. Dia duduk di samping Dong Suebing dan memberikan kantong plastik itu kepadanya sambil tersenyum. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.